Bisa. Tapi kalau yang senyawa bisa dipisah, tapi sangatlah, tentu sangat sulit. Ini kalau bercampur dengan sesuatu, meskipun sesuatu tersebut suci, kok sampai merubah airnya jadi berubah. Kalau mungkin tidak baunya atau warnanya atau rasanya, maka kalau terjadi perubahan, meskipun itu suci semua, tetap tidak sah kalau kita pakai untuk wudhu. Berarti contoh gampang, air teh. Suci semua, airnya suci, ditambahi teh yang sama juga suci, tidak terkena najis. Tapi ketika sudah dicampurkan terjadi perubahan, maka dipakai untuk wudhu, wudhunya tidak sah. Oke. Wataghayyuru lan utawi perubahan at-takdiriyu kang bangsa kira-kira. Kataghayyuri iku kaya perubahan al-hissiyu kang nyata. Nah, ini kalau perubahan yang kira-kira itu, ini yang sulit. Sulitnya apa? Mungkin rasanya masih tetap, warnanya masih tetap, baunya juga tidak berbau. Tapi kok ngerti ada perubahan yang kira-kira? Nah, ini dengan catatan kita tahu. Contoh gampang misalkan, kalau masalah air kan mungkin kita kenal ada air yang 2 kula dan kurang 2 kula. Wis ana banyu sak gelas. Kita tahu ada sesuatu yang najis masuk. Mungkin kecipretan, mungkin pas Muhammad liwat nguyu secuil. Nah, kecipretan di gelas. Yakin bahwa tadi ada air kencing yang masuk ke situ. Tapi mungkin sama-sama putihnya. Nah, meskipun baunya tidak berbau, rasanya mungkin sing wani dilat ya laka rasane masih tetap banyu nih. Warnanya ya masih putih. Itu tetap tidak boleh untuk bersuci. Karena tahu meskipun perubahannya secara perkiraan. Artinya meskipun perubahan perkiraan itu dari segi bentuk, rupa, warnanya masih tetap. Tapi kita yakin ada sesuatu yang masuk ke situ. Ada benda lain yang masuk ke air yang suci tadi. Ataupun perubahan yang hisian. Kalau hisi itu udah jelas, gampang, itu udah kelihatan tadi misalkan teh ataupun yang lain. Maka falau waqa'a mongko lamun tiba ataupun jatuh fihi ing dalem ma ataupun banyu, ma uwardin opo banyu mawar. La raihata kang ora ana mambu iku maujud lahu kaduwe banyu mawar. Nah, kalau air mawar itu kan sama-sama beningnya. Mungkin juga tidak ada baunya. Tapi sudah tahu karena ketika kita datang ke apotek atau apa beli air mawar, maka akan dikasih air yang warnanya putih dan itu memang dari ekstrak mawar atau apa ya, yang penting kita tahu apa namanya air mawar. Kok bercampur dengan air yang sama-sama putihnya pun tetap tidak mengesahkan, tidak kemudian diperbolehkan untuk sahnya wudhu kita. Kemudian wala yadurulan orang bahayane apa taghayyurun, apa perubahan bimuksin kelawan banyu sing menggenang, meneng. Waturabin lan krana ana debune. Watuh labin lan krono ono ganggang ataupun ganggang. Punten kalau dalam bahasa biologi kan ada ganggang hijau, ganggang merah dan sebagainya. Sing paling gampang banyu meneng bae buru-buru kadang metu ijo-ijone. Nah, ada ganggang kan itu termasuk mungkin tanaman lah karena mungkin sangat kecilnya. Itu nanti bahasanya walayaduru. Wama lan barang fi makorrihi kang tetep ing dalem nggon tetepe banyu. Wa mamarrihi lan gon lewate banyu wala bimujawirin lan ora krana perkara kang nanggani kaudin kaya dene kayu waduhnin lan lengah. Jadi tadi kan ada sesuatu yang mukholid dan mujawir. Kalau mukholid berarti nyampur sama airnya, tapi kalau mujawir misalkan berdampingan saja. Ini kayaknya kolam, ini kayaknya anak kayu, tapi ora nempel. Ataupun ada minyak tapi nggak nyampur di airnya. Tapi kan meskipun tidak nempel, kadang ketika ambil air anak mabu-mabu kayu, anak mabu-mabu minyaknya. Kalau yang seperti itu bukan perubahan yang akan merusak wudhu kita. Artinya kalaupun ada perubahan, tapi karena sesuatu itu bukan yang mukholid, hanya sekedar di sampingnya, wudhunya tetap boleh ataupun tetap
sah. Wala bimalhin ma'iyin lan ora kelawan uyah atau garam ma'iyin kang encer. Berarti sing uyah sing cair ya kaya banyu laut lah. Wala biwarokin lan ora kelawan godhong tanah saro kang apa sing tiba dewek ataupun sing kawur atau sing rontok lah ya, yang jatuh minas syajari saking wit-witan. Beda air apa daun yang sengaja dijadikan atau teh atau apa dengan daun yang jatuh sendiri, mungkin kena angin atau apa kan mungkin di kolam ataupun di balong atau dan sebagainya. Jadi intinya ketika berkaitan dengan menghilangkan hadas ataupun di sini wala izalatun najsi ataupun menghilangkan najis, maka tidak boleh kecuali hanya dengan air, dan kalaupun air itu adalah air yang mutlak. Dan kita mungkin masih ingat kalau yang air mutlak itu kan ada 7 ya. Ada air yang memang air hujan. Nah, itu biasanya dalilnya Joshua ya. Nah, ada air hujan, ada air embun dan sebagainya. Nah, jadi meskipun jernih air hujan kan hanya istilah saja, tapi tetap airnya air mutlak. Air ledeng meskipun itu jernih air ledeng ya tetap airnya mutlak. Meskipun air ledeng ngapunten kan berbeda dengan air laut. Berbeda dengan air sumur. Air ledeng sama-sama diambil barang dicukut kayak cappuccino ya. Anak coklat-coklat kepimen kan. Tapi itu kan bukan berarti air ledeng tersebut bercampur dengan sesuatu yang tidak memperbolehkan. Itu hanya bercampur dengan turab atau debu. Jadi kalau bercampurnya dengan debu, dengan turab, dengan ganggang ataupun sesuatu yang ada di situ, itu tidak membahayakan kalau dipakai untuk wudhu. Air laut kan rasanya asin, kan berarti ada garamnya. Boleh untuk wudhu, boleh untuk mandi yang wajib itu boleh. Ya. Ataupun air yang mungkin bercampur dengan batu yang ada di situ, ataupun sesuatu yang memang adanya di situ, itu tetap tidak akan mengurangi kemutlakan daripada air tersebut. Intinya kalau air tersebut masih dinamakan air mutlak, maka selama itu boleh untuk wudhu, boleh untuk izalatun najsi. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan ataupun yang kurang jelas. Menjauh Ustaz. Jadi kaitannya mungkin masalah di tengah-tengah masyarakat yang mulai umum. Menek kena kebanyakan sumur-sumur warga kan sumur gali ya. Ya. Sumur gali gue banyune akeh sing kategorine wis ora bening. Ana sing sebagian sing wis apa ya kayak ana mambune, tercemar lampu. ana sing butak artinya ora putih liklak ya, ora kaya banyu sehat umumnya, ora kaya sing disit. Apakah banyu-banyu sing kaya kue meskipun sumbernya asli saking sumur lemah ya, saking lemah mata air, apakah itu masih boleh dipakai untuk bersuci? Jadi kalau kaitannya air yang memang betul-betul dari sumur, dan meskipun sudah mungkin warnanya tadi ya, mungkin agak hijau atau apa, atau mungkin baunya enggak seperti yang dulu lah. Beda ngapunten. Nggih. Niku kalau apa? Kang Mansur itu mungkin beda. Ada sumur, mungkin ada jeding atau apa itu apa? Spiteng lah. Nah, kalau mungkin berdekatan dengan itu ataupun tempat mengalirnya kotoran sampai kemudian rembes, sampai nyata-nyata baunya bukan bau yang katakan yang lain, kalau hanya sekedar bau daun atau bau apa, kok baunya memang bau kotoran. Nah, itu yang tidak mengesahkan. Karena yakin meskipun itu dari sumur, tapi ternyata dekat dari sumur kok ada jumbleng atau apa bahasanya apalah ya, ya wis spiteng ataupun jumbleng atau apa. Dan kita yakin yang namanya kalau tanah itu kan meskipun kayaknya keras kan tetap terjadi penyerapan ya, rembes lah. Tapi kalau hanya tadi mungkin warnanya saja atau bentuknya atau baunya yang sekiranya hanya mungkin bau lemah ataupun mungkin bau agak batu atau tieng ya, itu masih boleh, masih termasuk kategori yang mutlak.